Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman baca sebuah novel bergenre roman yang sudah difilmkan dan dibintangi oleh Herjunot Ali, Kaisa Peruset, dan juga Repal Hadi. Apa kalian bisa menebak novel ini? Ya, jawabannya adalah novel antologi rasa karya Ika Natasha yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. BTW, aku belum nonton filmnya, meskipun alasan aku membeli dua novel karya Ika Natasha ini karena menonton trailer film dari buku ini. Dari buku-bukunya, dari dua buku yang aku beli ini. Begitu. Novel ini bercerita tentang persahabatan dan cinta segi empat atau cinta persegi. Pokoknya itulah ya. Pokoknya cinta antara empat tokoh karakter gitu. Dan novel ini menggunakan sudut pandang, jadi pembaca akan mengikuti karakter-karakter yang ada di novel ini. Terutama untuk 3 karakter utama di novel ini. Ada Haris yang jatuh cinta kepada Keara, yang mana hubungan antara dua manusia ini mendadak asing atau canggung setelah kejadian di suatu malam di Singapura. Sementara untuk Keara juga jatuh cinta kepada Ruli, yang mana sosok Ruli ini digambarkan sebagai pria yang baik, meskipun ujung-ujungnya tetap ada gila-gilanya. Nah, untuk Ruli sendiri, dia juga jatuh cinta kepada Dennis, yang mana Dennis ini adalah orang yang sudah menikah, which is dia itu seorang istri dari seorang pria, begitu. Jadi kesimpulannya, Haris jatuh cinta kepada Keara, tapi Keara jatuh cinta kepada Ruli, dan Ruli jatuh cinta kepada Dennis. Jadi novel ini tentang 3 sahabat yang bergelut dengan perasaannya masing-masing, seperti dipermainkan oleh cinta yang enggak tahu akan berlabuh di mana. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalian bisa menemukan jawabannya di novel ini. Novel Antologi Rasa merupakan novel karya pertama dari sang penulis yang aku baca. Sekali lagi, aku penasaran sama novel ini karena setelah menonton trailer film Antologi Rasa. Selain itu, untuk judulnya sendiri menurut aku kayak menarik sekaligus bikin penasaran. Akan tetapi setelah aku bergelut dengan novel Antologi Rasa selama beberapa hari, aku menyimpulkan kalau novel ini ternyata bukan tipe buku bacaan yang aku suka. Jadi aku mohon maaf, ternyata novel ini kayaknya nggak cocok untuk aku. Kalau dipandang secara diksi atau secara narasi, yang merancang novel ini dari awal sampai akhir memang sangat bagus, rapi, bahkan memuat materi umum seperti tentang Formula One, bahkan tentang musik. Namun sayangnya karena hal ini juga aku sepanjang cerita lebih ngerasa kedominan hampa, bahkan cenderung bosan. Begitu. Mulai dari penokohan, jadi tokoh-tokoh yang bermain di novel ini menurut aku sangat dielu-elukan. Pokoknya tokoh-tokoh di sini tuh kayak kelas atas atau kelas elit, kaya, terus hedon, poya-poya. Jadi mungkin aku nggak bisa relate dengan tokoh-tokoh yang digambarkan di novel ini. Dan kayak pendalaman secara karakter di novel ini tuh kayak kurang bisa masuk di aku begitu. Dan hal ini juga yang membuat aku nggak bisa berempati kepada karakter atau kepada tokoh-tokoh yang ada di novel ini. Malah selama baca novel ini aku lebih ke menunjukkan ekspresi kayak gimana, terutama untuk karakter Keara yang lebih banyak mengundang aku untuk bereaksi seperti itu. Tapi jujur, di awal-awal aku cukup terhibur dengan karakter Haris dan sedikit
agak kasihan gitu terhadap karakter Haris, terutama setelah kejadian di suatu malam di Singapura itu. Dan di ending cerita ini kayak, Haris, lo itu harusnya sadar diri, dan untuk Kiara, please lo harus insaf, lo nggak boleh kayak gitu. Itulah reaksi aku ketika membaca ending cerita ini. Seperti yang aku bilang di awal, kalau novel ini tuh lebih cenderung membuat aku bosan karena aku ngerasa kayak feel si karakter di novel ini tuh kurang di present. Malah aku lebih ngerasa kalau novel ini tuh lagi nge-present sang penulis yang menguasai banyak elemen, seperti tentang Formula One, musik, yang menurut aku banyak banget dibahas di novel ini. Dan menurut aku juga, kalaupun nggak dibahas sampai sebegitunya, nggak akan ngerusak alur cerita di novel ini. Mungkin bisa lebih tipis lagi dan lebih enak untuk dinikmati. Dan aku tekankan, ini penilaian aku sendiri terhadap novel ini. Dan ini adalah pengalaman aku selama membaca novel ini. Dan itu yang aku rasakan, begitu. Tapi jujur ya, ini untuk covernya beneran cakep banget. Dan ditambah judulnya yang menurut aku sangat indah dan mempesona. Dan mudah-mudahan di buku kedua nanti aku bisa lebih masuk ke dalam ceritanya, enjoy dan menikmati dari awal cerita sampai akhir cerita. So, buat teman-teman yang sudah membaca novel ini, boleh banget untuk menceritakan pengalaman baca kalian atau mengutarakan sudut pandang kalian mengenai novel ini di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!